Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Lanlan Maulana Yusuf. Kita di sini akan ngobrol santuy. Dimana saya punya bahan kali ini eh, bagaimana sedekah uang tanpa uang. Bisa nggak ya? Eh, Sekarang saya akan mencoba sharing tentang pengalaman saya di mana sedekah uang tanpa uang itu bisa. Mungkin dari sebagian orang sudah dulu eh, mengaplikasikan hal ini, namun saya sharing di sini supaya mudah-mudahan teman-teman semua juga terinspirasi. Baik, kita bahas satu persatu ya, dimana eh, tentunya untuk sedekah itu kan harus ada niat dulu. Kita harus tekankan niat kita dulu untuk ibadah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia, tidak dibenarkan oleh agama, dan mungkin kerja kita nggak akan berbuah pahala dan malah mungkin bisa jadi dosa, apalagi kalau bersangkutan dengan ria. Intinya satu, niat dulu, luruskan kita mau ibadah. Oke. Yang kedua, dari saya, cari barang yang bisa dijual. Kalau saran saya sih, cari barang yang bisa dijual dengan pembayaran COD. Sekarang nih lagi musim-musim COD, bayar di tempat. Orang-orang sekarang pada mager cuy. Tapi ya kita ngikutin zaman dimana sekarang era globalisasi, era modern, kita jangan sampai ketinggalan juga. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang pertama kan niat harus benar. Dua, cari barang untuk kita jual tentunya. Nah, untuk barang sendiri terserah teman-teman mau jual apa. Kalau contoh saya sekarang lagi proses di bidang baju. Saya punya icon baju yang bisa dijual, dimana ya mungkin cukup unik juga, tapi pasaran juga. Soalnya udah banyak juga yang model seperti saya, dimana saya ngejual baju dengan eh, apa keunikannya bisa desain kata-kata sendiri, baru desain kata-kata. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan ada jalan untuk kayak bisa desain yang lain, bisa produksi yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, ketika kita udah punya barang yang mau dijual, dan saran saya bisa menu COD. Kenapa COD di sini bisa saya sarankan? Karena kita nggak ribet coy. Kita contoh, kita punya barang dijual ke orang lain atau ke customer kita, dan orang customer kita tuh menerima barangnya lalu membayar ke kurir. Nah, di sini kita tekankan lagi, contohnya kita ngejual, kalau kalau aku sih jujur-jujuran ya ke customer aku, ini aku punya barang tuh harganya 150 contohnya ya, aku lebihin 5.000 ya, nggak apa-apa. Tentu kalau customernya suka, otomatis nggak akan nolak coy. Nah, ketika udah nggak akan nolak, deal kita harganya segitu dengan pembayaran ongkir segitu. Contohnya eh, kita ngejual ke dia tuh 155, laba kita 5.000 kan, tambah ongkir kita 5.000 contohnya, jadi
160.000 yang harus dia bayar. Tapi ketika kita terapkan COD, otomatis yang harus dibayar ke apa ke kurirnya si customer kita cuma 155.000. Nah, yang 5.000 itu kita bisa untuk sedekah. Gini caranya, eh, sebelum kita deal-dealan dulu juga sih, kita harus tekanin, ini saya punya laba 5.000. 5.000 ini saya akan niatkan sedekah, mau bantu saya atau tidak. Tolong bantu saya, jangan mau mau bantu atau tidak, tolong bantu saya, soalnya ya pasti mereka juga pasti bakalan mau. Saya udah pernah coba teknik ini ya, tapi bisa kembangin lagi sama teman-teman. Contohnya ini uang 5.000 ini sebelum kita deal-dealan nih, memang sih agak ribet, cuman kalau udah terbiasa pasti gampang nih. Ini punya uang 5.000, tolong kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Nah, di situ kita kan udah punya laba, kita punya uang, intinya punya uang. Terus kita sudah sodakohkan, tapi kita gak megang uang itu. Jadi inti dari di sini kita memanfaatkan fasilitas digital, yaitu dengan cara berdagang, yang dimana si customer kita eh, membantu kita juga untuk sedekah tersebut. Yang pertama membeli baju, yang kedua memberikan hasil laba kita ke orang yang membutuhkan. Gimana, keren nggak? Keren dong. Nah, itu bisa teman-teman semua aplikasikan juga terkait barang bebas, mau baju, mau kayak gelang-gelang yang unik, yang intinya customer suka, customer butuhkan, itu intinya. Nah, ketika ini mau berjalan, tentunya ya pasti harus butuh pengorbanan juga. Soalnya kenapa, seperti pulsa ya, emang kan pulsa paling ngebales chat doang. Ya hitung-hitung kalau yang jomblo enak banget tuh sambil PDKT. Bener nggak? Itu bisa menjadi, siapa tahu jadi jalan jodoh kita, ya enggak? Nah, itu tadi kan udah nih niat. Kedua, cari barang dengan COD. Ya, ketiga marketing lah. Ya, marketing tadi sudah dijelaskan juga ya, dimana kita nyari customer kita, jelasin contohnya ya kayak tadi, ini barang segini, kalau saya sih kayak gitu. Jadi kita jelasin ini barangnya speknya kayak gimana, terus kita labanya berapa, dan tolong dia untuk membantu sodakoh kita. Tentunya dia juga dapat pahala, kita dapat pahala, dia dapat pahala, yang bikin baju juga dapat pahala. Soalnya ini jadi jalan pahala buat kita semua. Cocok gak tuh? Banyak banget orang-orang yang kebantu sama kita, bener. Nah, mungkin sama teman-teman bisa dikembangin lagi caranya kayak gimana, kreatif. Khususnya anak muda, saya percaya dengan kemampuan kita yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan berpikir. Nah, tinggal kembangin dan niatin ibadah, insya Allah berkah. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Selamat malam, dah.